Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni pemaparan materi dari penulis buku khutbah Jumat pilihan yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Kami undang beliau Dr. Muhammad Subairi MPDI. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, wali santri terutama masih kurang jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghafar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa diryabil anwar, wa miftahi babil yasar. Salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat. Amma ba'du. Yang terhormat orang tua kami, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemu, Mata'alallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumik. Semoga beliau sehat-sehat selalu. Saya sebut nama beliau, luar biasa, seorang kepala sekolah bergelar akademis, Dr. Syarman Morido. Aplaus buat beliau dulu. Imam Sarwati dan saya muliakan orang tua kami, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh Al-Mukarram Kepala Seksi, orang tua kami Bapak Rashid MH. Luar biasa, aplaus buat beliau dari provinsi. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat kami dari Kejaksaan, dari Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian 2 kali. Ya, Pak Derwan 2 kali. Kemarin yang datang adalah konsultan mengecek bantuan terkait dengan pertanian organik. Doakan Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia akan mensuplai bantuan di Pondok Pesantren Modern Darul Madinah 173 juta. Luar biasa. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat saya, kebetulan Kepala Kejaksaan yang lama orang tua saya, dan saya selalu berdiskusi, dan beliau mendelegasikan Kepala Kejaksaan yang baru, beliau hadir di sini. Terima kasih kepada Pak Kepala Kejaksaan atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, Bapak Sekretaris Camat Wonosari, yang tentunya pada siang hari ini beliau tetap dalam keadaan fit dan sehat, alhamdulillah. Orang tua kami yang saya cintai dan saya muliakan, Bapak Ketua Yayasan Al-Urwatul Wuthqa Gorontalo, Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari, Haji Khairul Anam Gali. Luar biasa, sehat selalu Pak Ketua Yayasan. Yang saya hormati dan saya muliakan, nih yang belum disebut tadi, saya harap berdiri orang tua kami, Ibu Ketua Muslimat PCNU Bualemu, berdiri bukan, supaya tahu ini orang tua kami nih dari Nahdlatul Ulama. Luar biasa ya. Hadir ada sahabat kami pimpinan Pondok Al-Quran di Saritani, yang tentunya yang saya taklimi dan saya muliakan Al-Mukarram Kiai Sulistiono, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran. Beliau berada di belakang, seyogianya beliau di depan. Pak Guru Amin bawa beliau ke depan, suul adab kita ini. Tafadhal Al-Mukarram, ini guru saya, bukan? Ini guru saya, beliau di depan dulu. Ya, aplaus buat beliau dulu. Ya. Tafadhal di depan. Anda suul adab sama beliau. Santri tidak boleh kurang ajar sama kiai. Tidak boleh ya. Yang saya hormati dan saya muliakan koordinator wilayah, ada ketua KKG MGMP, ya MKKS Musyawarah Kerja, Kepala Sekolah Al-Mukarram orang tua kami Pak Sukiman SPD. Luar biasa beliau ini hadir ya, tokoh pendidikan. Beliau Ketua MKKS Kabupaten Bualemu Pak Supadi. Luar biasa. Beliau satu landing dengan pendiri Bapak Haji Asrofi Gali. Aplaus buat beliau dulu. Ya, terima kasih.
Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh wali santri, para sesepuh, dan seluruh orang tua kami, sahabat kami, handai tolan, para kolega yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah adalah merupakan kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Andai kata ada alat di era modern sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka sudah pasti alat itu rusak sebelum nikmat Allah terhitung. Itulah makna firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak mampu menghitungnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka dalam hadis qudsi, dalam kitab Taqrirul Qaulil Hadis. Laulaka sekiranya bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaka, maka pasti dunia dan segala isinya saya tidak akan ciptakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, wajib bagi kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu majelis, dalam suatu pertemuan, kalau di dalamnya tidak ada selawat kepada Rasulullah, maka majelis itu jipak, majelis bangkai, majelis berbau busuk, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya simpan satu yang terhormat. Kira-kira siapa Bapak Ibu sekalian? Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo yang diwakili oleh Bunda. Luar biasa, aplaus dulu. Ya, ingat, Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan kata sambutan di khutbah pilihan ini. Dan alhamdulillah Bunda bisa hadir bersama kita di siang menjelang sore ini. Insya Allah ya kita akan kupas tuntas dan kita akan bedah bersama. Saya tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, tidak. Cuman karena ada agenda kegiatan nanti, saya paparkan dulu selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Pak Sekda kami diberikan amanah oleh Pak Sekda. Ustaz, bagaimana Darul Madinah ini punya inovasi, kreativitas, dan punya ide yang berkaliber. Siap Pak Sekda. Apa inovasi yang kami munculkan? Pertama, mengeluarkan kartu digital santri. Santri tidak boleh lagi belanja Pak Sekda pakai uang tunai. Ini sudah mengalahkan program Kabupaten Bualemo nanti. Dan pada siang hari ini kita akan coba tidak boleh santri lagi pakai uang tunai. Uang 10.000, beli 5.000, kembalikan lagi. Begitu susahnya dan mengambil waktu. Sekarang wali santri hadir semua dan akan diberikan, disosialisasikan kartu digital santri, dan semua wali santri wajib mendownload di Play Store. Di Play Store download HP-nya. Terkecuali kalau HP center kacau Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau HP center saya tidak tahu bagaimana nasibnya kartu. Nah, makanya di-upgrade dikit lah HP-nya. Minimal ya HP Android dikit. Kalau HP center selesai, ma'assalamualaikum kata orang Arab. Baik Bapak Ibu sekalian, kartu ini nanti ada sahabat saya. Beliau adalah tokoh digital Darul Madinah dan pernah juara 1 operator terbaik nomor 1 Kementerian Agama Kabupaten Bualemo. Ustaz Ferdi, angkat tangan dulu. Ini sahabat saya yang Ustaz Ferdi. Jadi persoalan digital, nanti orang tua, Ustaz, kenapa banyak sekali anak saya belanja? Tidak usah datang ke pesantren, tidak usah. Download Play Store, cek saldo anak, tidur nonton televisi pakai HP. Oh, sekian saldo. Nanti saya top up di minimarket, di Alfamart, Indomart atau di bank. Sudah terisi lagi. Enak tidak Bapak Ibu sekalian? Enak tidak Bapak Ibu sekalian? Yang keluar provinsi, anaknya nggak pakai uang saku lagi, cukup top up saja. Kartu Pak Sekda harganya 20.000. Gantungannya 15, kurang lebih 300 santri kita distribusi. Semua gratis Bapak Ibu sekalian dari Muda.
Saya khawatir jangan sampai Pak Ketua Yayasan yang bilang kenapa Darul Madinah sumbangan terus. Tidak Bapak Ibu sekalian, tidak. Saya akan berikan dan akan bersedekah kepada wali santri 35.000 kali 300 lumayan juga. Kalau beli bakso dengan gerobaknya selesai. Bapak Ibu sekalian, ini termiso. Baik Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan masuk kepada paparan materi di sini. Izin Pak Sekda ya, jangan sampai anak suul adab sama kiai cuma izin. Buku ini Bapak Ibu sekalian terbit sewaktu saya ikut pelatihan inkubasi bisnis pondok pesantren, makasih ya, di Makassar selama 6 hari. Ingat loh, ada 39 pondok pesantren yang dapat izin operasional, hanya 3 delegasi Gorontalo se-Indonesia Timur, dan satu-satunya juga Darul Madinah dapat dari 3 pesantren. Pada waktu itu Pak Kasih, saya duduk di paling belakang, tapi saya langsung bersuara. 6 hari saya jadi moderator, bukan jadi peserta di acara. Saya disuruh koordinator untuk menjadi moderator terus, dan alhamdulillah Pondok Pesantren Modern Darul Madinah sudah didatangi tim ahli dari Balai Diklat Latihan Kementerian Agama Pusdiklat, dan sudah insya Allah tinggal tunggu katanya hilalnya kapan terbit nih, kapan cairnya. Berapa nominalnya? Insya Allah doakan, doa ibu terhadap matul 600 juta pengelolaan dengan market ke depan. Insya Allah. Ya, saya tahu karena kalau saya bawa proposal ke Pak Sekda, bilang Pak Sekda nanti anggarannya rekombusi. Saya kurangkan beban Walemo, dan memang harus begitu kata Pak Sekda. Pesantren mau maju harus mandiri, tidak boleh kita aliyadul ulia khairun minal yadi supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau proposal di bawah terus kasihan. Insya Allah dengan doa kiai, doa wali santri, doa pemerintah makbul, dan kami akan buat sejarah. Ingat, 5 tahun berikan kami kesempatan berkarya, membranding, membangun Darul Madinah menjadi Islamic Boarding High School is the best choice in Gorontalo. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketemulah saya di situ Pak Kiai Sulistiono dengan Gus Safik. Beliau adalah direktur NU Online. Gus Safik. Saya tanya, Gus, saya mau terbitkan buku Gus. Bagus, apa judulnya? Saya bilang menangkal narasi ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Langsung beliau memberikan dukungan sporting yang luar biasa kepada kami. Pulang saya ke Gorontalo, lalu kami mengumpulkan naskah dengan sahabat saya, ada namanya Ustaz Patuh. Beliau tadi yang memberikan bawa buku dengan sahabat saya Pak Muhammad Amin SPD. Ya memang beliau politisi, tapi saya islamkan menjadi politisi yang baik insyaallah di Darul Madinah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah itu saya konfirmasi ke percetakan untuk diterbitkan ISBN. Karena kalau buku tidak ada ISBN-nya, maka disebut buku ilegal. Ternyata Bapak Ibu sekalian, siap Al-Mukarram, saya akan terbitkan, naskah sudah ada. Nih, lagi-lagi operator saya ada Ustaz Ferdi yang mengelola bagian manajemen, pengetikan, pengeditan dan sebagainya. Terbitlah buku, mohon maaf Pak Guru ya Pak. Ya, buku Bapak Ibu sekalian setebal kurang lebih 350 halaman. Ini Bapak Ibu sekalian di bukunya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia kami akan bedah, karena tak layak didistribusi kalau tidak dibedah. Makanya saya akan bedah Bapak Ibu sekalian khotbah pilihan ini menangkal narasi ideologi radikalisme dan ekstremisme dan terorisme. Ingat Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama punya program moderasi beragama. Tahun 2022 disebut dengan tahun moderasi beragama. Bahkan ada santri yang ikut lomba debat Islamic Trending Issue Debat Competition. Santri Darul Madinah Pak Kasih ikut tuh Festival Pendidikan Agama Islam debat masalah moderasi beragama. Apakah di Kapolsek kepolisian
Kapolres tidak ada kegiatan moderasi berat, ada deradikalisasi di BNPT namanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Banyaknya paham-paham yang merusak akidah kita, maka dari situlah saya berpikir, oh bagus nih kalau kita bikin khotbah, dibaca di masjid, dikoreksi, dan kalau ada yang mau koreksi Bapak Ibu sekalian, mau mengkoreksi khotbah ini, welcome. Kami sangat senang dengan catatan ide yang brilian, yang konstruktif, jangan destruktif. Seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau interaktif nih. Saya nggak mau karena paparan saya singkat. Saya mau interaktif. Saya mau uji coba Pak Sekda, Pak Kazi, ya, Pak Kejaksaan, apakah wali santri ini radikal atau tidak nih? Atau gitu dulu. Karena biasanya kalau saya tidak tes Bapak Ibu sekalian, nanti dibilang, oh saya sangat toleran, saya Ustaz sangat moderat, dan saya sangat harmonis Ustaz dengan semua agama apapun. Nanti saya akan tes. Saya bikin 10 pertanyaan, ya ratingin 10. Saya akan tahu, karena ini saya sudah konsultasi dengan Gus Safik bagaimana cara mendeteksi orang itu radikal atau tidak. Dan termasuk BNPT, Badan Penanganan Teroris Nasional, punya tes mendeteksi apakah Bapak Ibu radikal atau tidak. Coba Bapak Ibu sekalian bisa angkat tangan yang berani, gak usah takut, saya mau tes, ada Pak Sekda, ada Pak Kejaksaan, ya, ada orang tua kita Pak Kanjir, ini radikal atau tidak? Kalau radikal, insya Allah langsung diangkut nanti sama Pak Kejaksaan. ada, coba angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Gak usah takut, saya akan kasih hadiah 1 buku. Sini, saya kasih hadiah 1 buku. Ada di sini wali santri yang bisa saya tes, yang bisa saya uji, bahkan pembina pun boleh. Nanti pembina akan saya beri hadiah buku juga yang bisa saya tes apakah ini radikal atau tidak. Ini radikal tidak boleh kita sembarang asal-asalan, tapi butuh ada formulasinya. Coba Bapak Ibu sekalian angkat tangan dulu. Angkat tangan, ada yang boleh. Coba berdiri, tidak usah takut. Ada yang berdiri di sini. Anunya, wali santri ada yang berdiri? Ada? Siapa dia? Yang berdiri atau guru lah gitu. Coba angkat tangan muda. Luar biasa. Kasihkan dulu mic. Minta tolong Pak Guru. Kasihkan mic nih. Ya, luar biasa. Silakan. Oke ya. Cukup Ibunda di situ. Oke Bunda ya. Saya tanya, coba saya pertama dijawab. Apakah saudari keberatan memiliki tetangga non muslim? Jawab. Ya atau tidak? Mic-nya. Cek sudah. Mic-nya dulu. Sudah. Kecilin. Coba dites dulu. Full baterainya. Ada. Sudah. Oke. Dengarkan Bapak Ibu sekalian. Apakah saudari keberatan memiliki tetangga non muslim? Tidak. Luar biasa. Ingat jawabannya apa dulu Bapak Ibu sekalian. 2. Slide berikutnya. 2. Apakah Anda keberatan kalau gereja atau rumah ibadah non muslim lainnya didirikan di lingkungan Anda? Tidak. Luar biasa. Lanjut. Ya. 3. Apakah Anda keberatan memenuhi undangan tetangga, acara ulang tahun atau pesta pernikahan tetangga Anda yang non-muslim atau menjemput mereka yang sakit? Tidak keberatan. Nanti siapkan alasannya. Yang iya atau tidak itu ada alasannya tuh. Oke ya. Lanjut. Yang 4. Apakah Anda keberatan mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim? Keberatan. Mulai, terima kasih. Sudah mulai. Ya. Sudah mulai. Apakah nanti dibawa sama kejaksaan atau tidak? Saya nggak tahu nih. Apakah Anda keberatan? Jangan masuk. Apakah Anda keberatan mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya umat non-muslim? Tidak. Apakah Anda keberatan mempunyai tetangga non-muslim? Tidak. Apakah Anda keberatan mengucapkan selamat Natal umat muslim? Iya. Ini nih. Ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita lihat alasannya.
Yang kelima, lihat Bapak Ibu sekalian, apakah Anda keberatan mengirim atau menerima kiriman makanan atau hadiah dari umat agama lain yang tengah merayakan keagamaan mereka? Ragu-ragu. Ragu-ragu ya, ragu-ragu. Tidak, iya, ragu-ragu. Nah, diingat ya, diingat. Yang kelima. Oke. Apakah Anda keberatan? Apakah Anda berkenan turut menyumbang atau membantu pembangunan rumah ibadah non-muslim? Ragu-ragu. Kalau ragu itu lebih kepada tidak. Di nomor 2 ini bangun gereja. Lalu datanglah Andita, ini uang 10 juta saya bangun, Bapak mau tidak? Ragu. Berarti tidak ya? Sudah senyum-senyum ini. Saya tahu apa nanti konsekuensinya. Oke, yang ketujuh. Apakah Anda keberatan memakai pakaian Sinterklas akan menghadiri perayaan Natal bersama atau ucapan keagamaan lainnya? Keberatan. Keberatan ya? Oke, lanjut ke 8. Apakah Anda keberatan ikut menghadiri misa Natal di gereja atau ritual keagamaan di rumah ibadah non-muslim? Keberatan. Luar biasa. 9. Apakah Anda keberatan melakukan transaksi bisnis atau menggunakan aplikasi atau produk yang dibuat oleh non-muslim? Keberatan? Transaksi bisnis. Ragu-ragu. Pakai Facebook? Pakai itu Yahudi ya? Facebook apa dulu Bapak Ibu sekalian? Ketika dikatakan apakah Anda keberatan melakukan transaksi bisnis? Keberatan Ustaz. Saya tanya, Ibu pakai Facebook? Iya. Ibu pakai Android, Apple? Iya. Yahudi, semua Yahudi. Oke. 9. Apakah Anda keberatan non-muslim menjadi pemimpin di pemerintahan Anda? Keberatan. Kayaknya sudah radikal. Pak Kazi senyum. Beliau kepala seksi dan Pak Tanwil itu sangat gencar-gencarnya memberikan narasi, literasi bahwa di Gorontalo ini Bapak Ibu sekalian 90% umatnya umat Islam. Sepakat tidak Bu? Sepakat tidak? Tapi angka intoleransi yang tertinggi di Gorontalo, mohon maaf nih Pak Kasih, ini kata Pak Kasih, angka intoleransi tertinggi di Gorontalo 90% Islam Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan uji coba ke slide berikut. Ini kalau dites, pretest dan post testnya, insya Allah Adinda belum lolos untuk jadi duta moderasi kamu. Belum, masih ada narasi dan bias radikalnya. Saya bahas tadi. Ya, oke, nanti saya akan poll up dan saya akan isi. Oke ya, menangkal narasi ideologi radikalisme. Oke, poin pertamanya. Dalam Quran surah Al-An'am, dengarkan Ibunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Benar. Oke. Yang terjemahnya menetapkan hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya hak. Oke. Negara kita negara yang berideologi Pancasila, betul tidak? Betul. Karena kita berhukum kepada Pancasila, maka muncullah ketidakadilan, kezaliman, prostitusi, perzinahan karena tidak mengikuti hukum Allah. Sepakat tidak? Oh, luar biasa, ditangkap nih Pak Jos. Dia sudah tidak mengakui ideologi Pancasila. Sudah jebakan nih. Inilah Bapak Ibu sekalian, narasi inilah yang selalu dipublish di medsos. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau orang basic SD, SMP, SMA baca Quran, ini hukma illa lillah, tidak ada hukum yang layak menetapkan kecuali Allah.
Berarti kalau demikian kita harus berhukum kepada apa? Al-Quran, betul tidak? Sepakat. Maka munculnya ketidakadilan, kezaliman, perzinahan, ketimpangan, kemiskinan karena kita tidak berhukum kepada Allah. Sepakat tidak? Sepakat. Luar biasa. Aplaus dulu dari sekalian. Angkat jangan. Orang yang tidak berhukum kepada Allah sering disebut kafir. Sepakat? Sepakat tuh. Kalau negara kita tidak berhukum kepada Allah, maka disebut negara kafir. Sepakat? Sepakat. Tidak apa-apa. Sepakat luar biasa. Indonesia sekarang ini berideologi Pancasila, ya bang? Bukan Quran. Orang yang tidak berhukum kepada Allah disebut kafir. Kalau negara kita tidak berhukum kepada Allah, negara itu disebut negara kafir. Ibunda sepakat luar biasa. Aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bukan semangatnya. Pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga. Karena negara kita masih kafir, maka wajib mencontoh kekhalifahan. Betul tidak? Dan wajib menegakkan khilafah. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Luar biasa. Ini tak lama nih, siapkan saja mobil untuk mengangkut beliau ini. Bapak Ibu sekalian, Adinda ya sebagai wali santri, saya dikader di waktu saya Bapak Ibu sekalian di Makassar selaku Komisi Fatwa Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan saya diberikan beberapa bintek dan diklat, dan ternyata itu Bapak Ibu sekalian memang harus diakui radikalisme, ekstremisme. Jangankan orang pintar, kurang apa Dr. Amrozi Bapak Ibu sekalian, kurang pintar apa dokter? Kurang apa? Ketika virus corona menjangkit kita, nih virus biologis, gampang vaksinnya, swab 1, 2, 3 insya Allah aman. Insya Allah aman. Tetapi ketika virus ideologi masuk ke dalam otak dan memori kita, yakin dan percaya, Ade akan bawa bom meledakkan di masjid nanti. Sepakat tidak Bapak sekalian? Iya, kalau saya tidak tes, saya toleransi. Ini implementasi kurikulum merdeka, saya toleransi. Saya kemarin menguji tim yang menjadi mentor Merdeka Belajar radikal. Karena saya akan tes, saya punya alat, punya instrumen mengetes. Dan inilah yang harus kita miliki sebagai umat Islam Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan perbedaan, itu adalah sunnatullah Bapak Ibu sekalian. Ibarat orkestra, kalau cuma seruling indah tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Semua berperan, ada bassnya, ada gitarisnya, disatukan, maka muncullah sebuah irama yang sangat indah didengar. Begitulah Allah menciptakan perbedaan ini. Walau syaa rabbuka la'ajala ummatan wahidatan. Kalau Allah mau, Allah jadikan satu umat dari yang susah. Tetapi kata Allah tidak. Saya senang kalau kalian berbeda. Jangan kita bedakan, jangan kita berpecah belah gara-gara sekte, suku, agama, organisasi. Tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Sudah ada. Yang keempat, untuk menegakkan negara khilafah, karena saudari sepakat tadi, maka kita siap berjihad. Sepakat? Siap. Untuk menjadi orang beruntung. Sepakat? Sepakat. Karena kita negara kafir, kata Adina tadi. Sepakat? Karena berhukum bukan kepada hukum Allah. Aplaus dulu. Makanya nanti dengan bantuannya Kiai Sulis, pesantren modern Darul Madinah ini akan jadi bengkelnya radikalisasi. Insya Allah kalau mau diamankan radikal Darul Madinah nanti punya basic. Karena saudara menganggap bahwa hukum yang layak diikuti hukum Allah ada Quran, ada dalam hadis. Dan negara yang tidak berhukum kepada Al-Quran, maka negara itu kafir. Negara yang kafir
maka harus diganti dengan negara khilafah. Sepakat tadi ya. Untuk mewujudkan negara khilafah, maka wajib kita berjihad supaya kita menjadi orang beruntung. Sepakat? Sepakat. Allah biasa. Ya dong, berjihad. Karena ada dalilnya. Mayyashtari bitigha'a mardatillah, siapa yang mencari keridhaan Allah, jihad. Tanpa jihad tidak bisa kita menegakkan hukum Allah. Begitu. Kalau ente jihad, mati pengantin, calon pengantin masuk surga nanti. Bodoh sekali. Neraka dia dapat tuh, bukan surga. Oke, lanjut. Ideologi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Pancasila. Siogianya, ideologi kita adalah ideologi Islam. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Karena kita diberikan Al-Quran dan hadis. Saya tanya, di masa Rasulullah hidup, apakah tidak ada perzinahan? Ada. Apakah tidak ada pencurian? Hukum apa dipakai? Hukum Islam. Justru hukum Islam yang dipakai masih ada pencurian, masih ada perzinahan. Datanglah seorang wanita, ya Rasulullah, saya telah berzina. Ya, saya hamil, tolong dirajam. Kata Nabi, tidak. Lahirkan dulu anakmu. Setelah anaknya lahir, tolong saya diberikan hukumannya Rasulullah. Tidak, susui dulu. Masa Nabi ada pencurian, masa Nabi ada perzinahan. Sudah Rasulullah. Walaupun Rasulullah di Mekah tidak mendirikan negara Islam, tapi negara Madinah, maka muncullah piagam Madinah yang mengatakan salah satu poinnya, diberikan kebebasan melaksanakan ibadah bagi pemeluk agama yang lain. Ada di situ Kristen, Koptik, ada orang Nasrani, bebas kata Rasulullah. Loh, agenda ini melawan Rasulullah kalau begitu. Hadirin orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dulu aplaus dulu buat ini. Nah, terima kasih banyak. Saya tentunya tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih Bunda ya. Untuk pertama tadi saya akan kaji, apakah saudara setuju mempunyai tetangga non-muslim? Harus setuju. Kenapa? Jangankan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Ada seorang sahabat bertengkar di pasar. Tiba-tiba sahabat itu ditempelin, dia pukul mati sahabatnya non-muslim. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya membunuh orang di pasar. Siapa dia? Dia itu non-muslim ya Rasulullah. Apakah Rasulullah bangga dan senang? Tidak. Kata Rasulullah, man qatala dhimmiyan, siapa yang membunuh kafir dhimmi, orang non-muslim tinggal di negara Islam dilindungi undang-undang. Siapa yang membunuh non-muslim kafir dhimmi, apa dia katakan? Faqad khasamtahu, sungguh dia telah melawan saya. Dan siapa yang melawan saya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, dia kafir, apalagi non-muslim, apalagi umat Islam. Itu pertama. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Hasan Al-Basri, ini berkaitan tetangga dengan non-muslim, ulama besar. Hasan Al-Basri, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun biliknya, kamarnya dipinjini oleh saudaranya non-muslim. Dia tinggal di rumah susu. Suatu ketika Hasan Al-Basri ini, Bapak Ibu sekalian, sakit. Dia datang ke rumahnya si non-muslim. Dia ketuk pintunya. Di mana Hasan Al-Basri? Kata anaknya, ada di bilik. Coba mana biliknya, saya mau datang. Datanglah sahabat non-muslim ini ke bilik Hasan Al-Basri. Tidak apa Hasan Al-Basri, dia tidur, dia lemah karena sakit. Lalu ada baskom yang besar di sini. Ditanya, wahai Hasan Al-Basri, ini baskom untuk apa? Kata Hasan Al-Basri, baskom ini menampung air seni saudara. Kan di atas rumahnya nih, kalau kencing langsung di kamarnya Hasan Al-Basri. Dia tanya, berapa tahun kejadian ini terjadi? Cuman sebentar, kata Hasan Al-Basri, cuman 20 tahun. Kalau penuh saya ganti lagi baskomnya. Kenapa kamu tidak marah dan datang kepada saya? Tidak, saya diajarkan dalam agama Islam untuk toleransi dan berkasih sayang, dan saya dilarang untuk menghina dan memaki saudara saya. Apa kata si non-muslim tadi? Sini, apa agamamu Islam? Ajarkan saya syahadat, saya masuk Islam dan saya bertanya
salam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ini baru grade pertama. Kalau saya bahas semua, insya Allah asal. Dan Ibu sudah gelisah juga. Saya lihat masih ada tamu kami, orang tua kami Pak Sekda, Bapak dari Kanwil, dan ada yang akan sambutan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum